Halo, saya Mailia Farhan Aryadi. Halo, perkenalkan saya Nadi Sapri. Halo, saya Nur Ain. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengembangan gender dan aktor non-pemerintah. Langsung saja kita masuk ke videonya. Orang kayak mikir, kenapa sih kayaknya perempuan tuh banyak excuse-nya gitu. Kenapa nggak ya pede aja gitu, kan sama aja perempuan dan laki-laki. Yang orang-orang nggak sadar adalah banyak perempuan yang dari dulu sudah didoktrin untuk tidak bermimpi. Jadi gimana caranya sekarang kita bisa bilang ke dia, boleh loh perempuan itu kita punya jabatan yang tinggi, kita boleh bekerja, kita boleh sekolah yang tinggi. Kalau dari keluarganya aja nggak mengencourage itu, kalau di sekolahnya dia bertahun-tahun didoktrin perempuan tuh jadi ibu aja, udah gitu. Jadi challenge terbesarnya sebenarnya bukan hanya di diri perempuannya aja, tapi di society-nya. Kalau perempuannya yakin dia bisa berubah, dia bisa jadi perempuan yang berdaya, orang di sekitarnya nggak percaya itu susah. Jadi masalah perempuan itu bukan cuman di dirinya aja. Jadi kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, itu tuh bukan tugasnya perempuan aja yang menyuarakan itu gitu. Laki-laki itu juga harus ambil peran gitu. Karena kalau enggak ya nggak bakalan kemana-mana. Pengembangan gender adalah proses yang bersifat sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh aspek pembangunan. Tujuannya memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama, serta akses, partisipasi, dan manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Fokus utama pengembangan gender adalah menciptakan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh gender. Aktor non-pemerintah merupakan bagian penting dalam proses pengembangan gender. Mereka mencakup berbagai organisasi dan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam memperjuangkan isu kesetaraan gender. Organisasi ini tidak berasal dari pemerintah, melainkan dari masyarakat sipil, termasuk LSM, komunitas lokal, media, serta sektor swasta. Peran mereka sangat vital karena mampu menjembatani kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal kebijakan dan implementasi program gender. Mereka juga mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang mungkin terabaikan dalam kebijakan pemerintah. Organisasi dan kelompok ini berperan dalam berbagai kegiatan seperti advokasi kebijakan, pendidikan dan pelatihan tentang kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, serta mengkampanyekan pentingnya keadilan gender. Mereka aktif menyuarakan isu-isu diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan ketidaksetaraan yang terjadi di lingkungan sosial mereka. Selain itu, mereka juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender melalui berbagai media dan kegiatan sosial. Keberadaan aktor non-pemerintah ini sangat strategis. Mereka mampu menyesuaikan program dan pendekatan sesuai dengan karakteristik budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender. Melalui kolaborasi yang sinergis, pengembangan gender dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, memperoleh hak dan peluang yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Prinsip-prinsip pengembangan gender adalah landasan yang mendasari upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek IQ. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua gender. Ada 5 prinsip utama dalam pengembangan gender yang perlu dipahami dan diimplementasikan secara komprehensif. Yang pertama, kesetaraan. Kesetaraan menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan peluang. Ini berarti bahwa semua orang, tanpa memandang gender, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan,
layanan kesehatan, serta manfaat dari pembangunan lainnya. Kesetaraan bukan hanya tentang memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Yang kedua, keadilan. Mengakui bahwa kondisi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dapat berbeda. Oleh karena itu, kebijakan dan program harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik tiap gender. Keadilan gender berarti memberikan perlakuan yang berbeda jika diperlukan untuk mencapai hasil yang setara. Misalnya, memberikan dukungan tambahan kepada perempuan dalam bidang pendidikan atau pelatihan jika mereka menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, partisipasi. Menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Ini berarti bahwa semua orang harus memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang inklusif memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, akses dan kontrol. Berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kontrol terhadap hasilnya. Akses mengacu pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya, sementara kontrol mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan tentang bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Nah, prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati manfaat dari pembangunan dan memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Yang kelima, pemberdayaan adalah upaya untuk memperkuat kapasitas perempuan agar dapat mengambil keputusan dan menentukan arah kehidupannya sendiri. Pemberdayaan mencakup peningkatan kesadaran, keterampilan, dan kepercayaan diri perempuan, serta menciptakan lingkungannya yang mendukung partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberdayaan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi individu perempuan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kelima prinsip ini saling terkait dan harus diimplementasikan secara bersamaan untuk mencapai pengembangan gender yang efektif. Implementasi prinsip-prinsip ini sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah ketidaksetaraan gender yang masih ada. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera bagi semua. Pengembangan gender di berbagai wilayah menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasikan dan diatasi agar program-program pengembangan yang gender dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu utama dalam upaya patriarki yang masih kuat di berbagai wilayah, budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan memberikan peran yang lebih rendah pada perempuan. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, pekerjaan, hingga politik. Budaya patriarki dapat menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, membatasi akses mereka terhadap sumber daya, dan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan terhadap program-program pengembangan gender dan bahkan penolakan terhadap upaya-upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender. Selanjutnya ada minimnya anggaran dan responsif gender ARG dalam APBN atau APBD. Program pengembangan gender seringkali kekurangan sumber daya dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang dikumpulkan dan disajikan secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Data ini penting untuk memahami perbedaan kebutuhan dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan, serta untuk merencanakan program-program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya ada koordinasi lemah antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Juga menjadi tantangan dalam pengembangan gender. Program-program pengembangan gender seringkali melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Kurangnya koordinasi antar lembaga ini dapat menyebabkan tumpang tindih program, efisiensi, dan kurangnya sinergi. Selanjutnya ada stereotip sosial terhadap perempuan dan laki-laki juga menjadi hambatan dan pengembangan gender. Stereotip adalah keyakinan yang salah satu berlebihan tentang karakteristik kelompok tertentu. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran responsif gender, peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat tentang kesetaraan gender. Diharapkan program-program pengembangan gender dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pengembangan gender oleh aktor dan pemerintah mencakup berbagai langkah yang bertujuan memperkuat peran dan posisi perempuan serta mempromosikan kesetaraan di gender.
di masyarakat. Salah satu strategi utama adalah advokasi dan lobbying, dan di mana aktor dan pemerintah mempengaruhi pembuat kebijakan agar memperhatikan perspektif gender dalam setiap kebijakan yang dibuat. Mereka mendorong regulasi baru yang perlu kesetaraan gender, sehingga kebijakan pemerintah maupun swasta mampu mendukung hak-hak perempuan secara lebih adil dan menyeluruh. Selain itu, pendidikan dan pelatihan gender menjadi bagian penting dari strategi ini. Melalui pelatihan kesadaran gender, masyarakat dan aparat dapat memahami pentingnya kesetaraan gender dan mengatasi stereotip serta diskriminasi yang selama ini berkembang. Pelatihan ini biasanya bersifat non-formal dan bertujuan meningkatkan literasi keuangan, digital, politik, dan hukum terkait gender, agar masyarakat lebih paham hak-hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan program pemberdayaan ekonomi. Juga menjadi bagian dari strategi dan pemerintah dalam mengembangkan gender. Mereka menginisiasi berbagai program untuk perempuan seperti kemitraan usaha kecil dan menengah, koperasi perempuan, dan akses ke sumber modal. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan ekonomi perempuan agar lebih mandiri dan mampu mengelola keuangan, serta menjalankan usaha secara berkelanjutan. Upaya ini juga termasuk peningkatan kemampuan manajemen dan kepemimpinan perempuan, sehingga mereka dapat mengambil peran yang lebih besar di tingkat komunitas maupun organisasi. Pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender merupakan bagian penting dari strategi ini. Layanan hukum dan psikologis disediakan untuk membantu korban menghadapi situasi sulit, termasuk layanan hotline dan shelter yang aman sebagai tempat perlindungan sementara dari kekerasan. Hal ini bertujuan memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta mendukung proses pemulihan mereka. Kampanye dan sosialisasi melalui media, seni, dan platform digital juga digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender. Dengan memanfaatkan media massa dan media sosial, aktor dan pemerintah menyebarkan pesan-pesan positif dan edukatif yang mampu menjangkau masyarakat luas. Kampanye ini bertujuan mengubah persepsi dan stereotip yang ada, serta mendorong masyarakat untuk lebih menerima dan menghargai keberagaman gender. Terakhir, riset dan monitoring menjadi bagian dari strategi untuk memastikan efektivitas program dan kebijakan terkait gender. Analisis dampak kebijakan publik terhadap laki-laki dan perempuan dilakukan secara berkala sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian program sesuai kebutuhan dan hasil yang diharapkan. Melalui pemantauan ini, aktor pemerintah dapat memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat dan mendukung terciptanya masyarakat yang adil. Selanjutnya ada slide dampak dan hasil. Pengembangan gender membawa dampak positif yang disignifikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa dampak utama dari pengembangan gender meliputi: yang pertama ada peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan. Yang kedua ada akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan ekonomi meningkat. Yang ketiga ada berkurangnya angka kekerasan berbasis gender. Yang keempat, ada kebijakan pembangunan lebih inklusif dan berkeadilan. Yang terakhir ada 5. Yang kelima, terwujudnya masyarakat yang sensitif gender dan perspektif kesetaraan. Dengan demikian, pembangunan gender bukan hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang setara gender akan lebih adil, inklusif, dan sejahtera. Kesimpulan dari materi ini adalah sebuah penegasan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender bukanlah sebuah proyek yang bisa diwujudkan hanya dengan mengandalkan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, namun kebijakan-kebijakan tersebut seringkali tidak cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mengatasi akar permasalahan ketidaksetaraan gender yang kompleks. Aktor-aktor non-pemerintah memainkan peran yang sangat vital dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan realitas sosial di masyarakat, karena mereka memiliki fleksibilitas, inovasi, jangkauan, dan kemampuan advokasi yang kuat. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah dan aktor non-pemerintah merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Sebuah pembangunan di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.